Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di hari Jumat ini dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, yang namanya definisi atau pengertian itu bisa dilihat, ada yang bisa dilihat dari namanya. Di sini kan penelitian tindakan kelas, berarti penelitian yang dilakukan di kelas. Nah, yang harus kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindakan di sini. Nah, kemudian siapa yang melaksanakan tindakan tersebut, dan kelas itu adalah hal yang dimaksud seperti apa. Nah, di sini kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, tindakan. Tentu saja yang dinamakan tindakan itu adalah perbuatan. Nah, dilakukannya oleh siapa? Tentu saja oleh guru. Kepada siapa? Kepada siswa. Kemudian di sini ada kelas ya. Yang dinamakan dengan kelas itu apa sih? Apakah hanya ruangan-ruangan yang ada di sekolah yang berkelas-kelas seperti itu atau bukan? Nah, yang dimaksud dengan kelas di dalam penelitian ini adalah ruang atau tempat dalam proses belajar mengajar. Maksudnya itu seperti apa? Jadi, misalkan rekan-rekan di sini guru olahraga. Ini misal ya. Nah, kemudian otomatis kan yang namanya guru olahraga itu ada yang mengajarnya itu di lapangan ya, tidak di kelas. Nah, berarti guru olahraga tidak bisa melaksanakan PTK seperti itu. Nah, bukan seperti itu ya. Tetapi karena guru olahraga itu membuat atau melaksanakan proses belajar mengajar itu di lapangan, maka kelasnya itu adalah lapangan. Gitu. Pokoknya di mana proses belajar mengajar terjadi, itulah yang disebut dengan kelas. Beda lagi kalau misalnya seperti ini. Ada seorang dokter. Nah, dokter kemudian melaksanakan proses penyuluhan. Itu kan mengajarkan ya atau memberitahukan. Nah, itu di puskesmas, misalkan di halaman puskesmas. Itu tidak bisa disebut kelas. Kenapa? Karena dokter di situ tidak berlaku atau tidak memegang peranan sebagai guru, tetapi sebagai penyuluh ya. Jadi harus yang dinamakan PTK itu harus dilaksanakan oleh orang yang berjabatan atau memiliki jabatan sebagai pengajar, dan dilaksanakannya itu di kelas atau tempat dalam proses belajar mengajar seperti itu. Jadi dapat disimpulkan yang dinamakan dengan PTK itu adalah penelitian yang dilaksanakan oleh pendidik untuk memperbaiki proses belajar mengajar, baik itu hasilnya, medianya, dan apapun itu yang berkaitan dengan belajar mengajar yang dilakukan di kelas. Itu yang disebut dengan PTK ya. Nah, kita juga harus tahu kata kuncinya supaya kita ingat itu. Ingat-ingat saja kalau PTK itu antara obat dan penyakit ya. Jadi misalkan seperti ini. Ada seorang anak mempunyai penyakit pilek. Nah, itu kira-kira diobatinya dengan apa? Apakah dengan komik ataukah dengan bodrek atau dengan obat-obat yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan penelitiannya itu seperti itu. Jadi penyakitnya itu adalah masalahnya yang kita temui saat mengajar, dan obatnya itu atau komiknya itu adalah sebagai obatnya. Jadi kalau diibaratkan lagi, misalkan ada anak yang
ketika pembelajaran menyusun kata misalkan, atau menyusun mengenal huruf. Nah, anak itu ada satu orang anak yang tidak bisa. Nah, itu disebutnya penyakitnya. Kemudian kita itu memikirkan bagaimana cara mengobati penyakit anak tersebut. Apakah dengan media, dengan metode, atau dengan strategi, dan lain sebagainya. Itu bebas-bebas saja ya gimana penelitinya. Nah, itu yang disebut dengan hakikat dari PTK. Nah, ada pula di sini karakteristiknya ya. Jadi ada 5 karakteristiknya. Yang pertama itu adalah didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Instruksional itu adalah belajar mengajar, proses belajar mengajar. Kemudian adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Jadi tetap harus bekerja sama dengan orang lain ya. Tidak bisa kita ketika melaksanakan PTK itu sendirian, apa-apa sendirian, tidak bisa. Jadi harus ada observer yang melihat, oh ketika kita melaksanakan siklus 1 yang kurangnya apa gitu ya. Jadi tidak bisa menilai diri sendiri. Kemudian penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Nah, jadi ketika kita melaksanakan penelitian, kemudian kita melihat siklus 1 itu apa yang kurangnya, dibantu oleh observer, lalu kita melaksanakan yang namanya refleksi. Jadi refleksi itu adalah perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan di dalam siklus gitu ya. Kemudian yang keempat, bertujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktek belajar mengajar. Nah, ini seperti yang kita ketahui, pasti manusia itu ada saja kekurangan dalam suatu halnya, sama halnya dengan guru. Mungkin dalam medianya, mungkin dalam mobilitas terhadap siswanya, dan lain sebagainya ya. Kemudian dilaksanakan dalam langkah dengan beberapa siklus. Nah, nanti dijelaskan lagi siklus itu apa ya. Nah, di sini ada alur dari PTK. Jadi seperti ini yang dimaksud dengan alurnya itu. Misalkan kita sedang mengajar, tiba-tiba mendapatkan masalah. Gitu kan ya. Nah, kemudian kita itu ingin memperbaiki masalah tersebut, maka kita melakukan yang namanya PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, dimulainya dari apa? Dari perencanaan. Direncanakan mau seperti apa sih penelitiannya itu. Kemudian kira-kira media obatnya seperti apa. Tadi kan sudah ditemukan ya masalahnya itu adalah penyakitnya ya. Penyakitnya sudah ditemukan, berarti kita harus mencari obatnya. Nah, di dalam rencana ya itu semua tercantum. Kemudian setelah rencananya matang, baru kita melaksanakan atau action dalam PTK tersebut. Nah, di dalam pelaksanaan itu kita harus meminta 1 atau 2 orang observer untuk melakukan pengamatan. Jadi kalau misalkan yang namanya PTK itu lebih baik si penelitinya yang melaksanakannya secara langsung. Jadi gini, misalkan kita mengalami suatu permasalahan ya, kemudian memikirkan obatnya itu apa, lalu merencanakan akan seperti apa, RPS-nya dibuat dan lain sebagainya. Nah, yang harus melaksanakannya itu atau actionnya itu harus kitanya sendiri atau penelitinya sendiri. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana supaya tahu dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh peneliti. Kalau kita menyuruh kepada orang lain, maka itu akan menjadi bias nantinya, karena orang lain belum tahu, belum tentu sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Walaupun memang sudah diberitahu, tapi pasti tidak akan setahu atau seterampil orang yang aslinya atau orang yang merencanakannya, yaitu kitanya ya sebagai penelitinya. Nah, orang lain itu atau teman sejawat itu biarkan menjadi observer saja.
gitu. Kemudian setelah melaksanakan pengamatan yang tadi oleh observer itu, direfleksi. Oh, setelah mengobrol dengan observer, ini ternyata kurangnya, di sini kurangnya. Nah, itulah yang disebut dengan satu siklus atau siklus satu. Ketika sudah mendapatkan satu siklus dan sudah mendapatkan hasil dari refleksi dari siklus satu, maka kita kembali lagi ke dalam pelaksanaan. Ini nggak usah ke dalam pelaksanaan. Kok beda ya? Oke, maaf ya tadi sedikit kurang fokus. Nah, dari refleksi ini kemudian kita direncanakan lagi mau seperti apa. Oh, tadi kan di siklus 1 itu hasil dari refleksinya kurang ini. Berarti harusnya itu seperti apa? Gitu. Nah, baru direncanakan lagi harusnya seperti apa dan lain sebagainya, cara mengatasinya bagaimana, kekurangan di siklus 1, baru kemudian dilaksanakan dari hasil refleksi dan perencanaannya. Lalu diamati, kembali lagi ke refleksi. Jika misalkan dirasa masih kurang, siklus 2 masih kurang mantap, boleh dilaksanakan ke siklus ketiga. Seperti itu ya. Mengenai jumlah siklusnya itu diserahkan kepada kepada penelitinya masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelebihan. Silahkan oleh rekan-rekan untuk kelebihan dan kekurangannya sama ya seperti yang tadi statistika pendidikan, dilihat kemudian diteliti maksudnya itu seperti apa, dan nanti di dalam resume perkuliahannya ditulis ya kelebihannya itu seperti apa, kemudian kelemahannya itu seperti apa, dan dijelaskan. Seperti itu. Silahkan kalau rekan-rekan ada yang ingin bertanya, boleh nanti ditampung dulu untuk 3 penanya ya. Terima kasih.